Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah diskusi interaktif online Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam rangka menuntut ilmu, yaitu di kegiatan diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tema usul fiqh, di mana kita di pertemuan yang lalu kita telah membahas dalil yang keempat, dalil al-muttafaq alaih, yaitu al-qiyas, dan juga merupakan as'abul mawad fi usul fiqh, pembahasan yang sedikit rumit dalam ilmu usul fiqh. Selanjutnya sekarang kita akan membahas dalil syara' man qablana. Kemudian insyaallah kita akan menampilkan juga sebentar PowerPoint mengenai materi kita. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap stay tune dalam kajian-kajian diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih. Bagi jemaah sekalian yang baru bergabung pada sesi ini, sesi ke-8, maka saya menyampaikan bahwa sesi-sesi sebelumnya itu masih bisa disaksikan di dua tempat. Yang pertama di website Rumah Fikih dengan mengklik www.rumahfikih.com/Ramadan. Kemudian selanjutnya bisa di kanal YouTube Rumah Fikih Indonesia. Di sana terdapat rekaman-rekaman kajian diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemateri kita sudah hadir bersama kita. Kita sapa sejenak Ustaz kita, Ustaz Isnan Ansori LCM AG. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, untuk efisiensi waktu, ya karena waktu kita sangat mepet mendekati buka puasa, maka kita persilakan saja Ustaz kita. Fa'ala ustadzina falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'a tariqahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan dari Rumah Fikih yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di sore hari ini kita menunggu detik-detik menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang ke-28. Artinya insyaallah nanti setelah beralihnya waktu dari waktu siang menuju malam dengan ditandai terbenamnya matahari, kita akan memasuki malam yang ke-27. Nah, ini malam yang cukup potensial untuk datangnya Lailatul Qadar, karena memang ada dalil khusus ya dalam hadis Nabi SAW yang menginformasikan bahwa Lailatul Qadar ini hendaknya dicari pertama adalah di malam 27 ya. Apalagi ini juga termasuk malam yang ganjil ya. Maka mudah-mudahan sebelum maghrib ini kita mengkaji ilmu syariat bisa menjadi wasilah untuk kita memulai detik baru untuk malam ini dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Walaupun para ulama juga rata-rata berpendapat ya sebenarnya Lailatul Qadar itu bisa didapatkan meski tanpa harus merasakan tanda-tandanya. Artinya ya kita tetap istiqomah beribadah walaupun bukan hanya malam nanti saja, tapi tentu sampai selesai Ramadan, bahkan setelah Ramadan kita terus beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan terlepas kita merasakan atau tidak merasakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkannya sebagaimana ibadah puasa yang memang pahalanya juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dalam hadis kan disebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu ibadah yang unik ya, pahalanya tidak langsung disebutkan oleh Allah apa nilai pahalanya gitu. Dan tentunya ini merupakan rahasia yang mengandung hikmah yang besar, mengandung pahala yang luar biasa termasuk Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkannya insyaallah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih sesi yang ke-8 ya, Salman ya. Sesi ke-8 masih membahas bab yang kedua terkait dengan dalil syariah dari 4 bab dalam ilmu usul fikih. Ya, ini kita masih bab yang kedua dari 4 bab, yaitu terkait dengan dalil syariat, dan kita akan memasuki dalil yang mukhtalaf fihi, ya, dalil yang diperselisihkan hujjiyahnya atau legitimasinya oleh para ulama, ya, yaitu diantaranya atau yang pertama yang akan kita bahas setelah 4 dalil yang disepakati yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, ini kita akan bahas dalil syara' man qablana, ya, syara' man qablana. Nah, dalil syara' man qablana ini secara secara sistematis di dalam kajian usul fikih termasuk dalil yang diperselisihkan. Meskipun nanti sebenarnya ada juga titik yang disepakati gitu ya. Nah, makanya nanti akan kita coba klasifikasi mana sih yang disepakati dan mana yang sebenarnya yang dimaksud sebagai dalil yang diperselisihkan ya. Jadi secara mandiri ini termasuk dikategorikan dalil yang diperselisihkan, namun bukan berarti kemudian semuanya diperselisihkan. Nanti ada titik yang disepakati. Dan juga di samping ini dalil yang mukhtalaf fihi atau dalil yang diperselisihkan, dalil syara' man qablana juga termasuk dikategorikan dalil naqli, ya. Dalil yang kita terima berdasarkan riwayat, berdasarkan naql. Jadi bukan melalui proses ijtihad. Gitu. Jadi kalau kita ingin menelusuri apa saja sih dalil-dalil yang dikategorikan syara' man qablana, ya maka kita mencarinya melalui riwayat-riwayat yang kita terima, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan atau posisi dalil syara' man qablana di antara dalil-dalil syariat yang ada. Jadi di satu sisi dia dalil mukhtalaf fihi, dalil yang diperselisihkan, tapi di sisi yang lain dia termasuk dalil naqli ya, atau yang berdasarkan riwayat. Ya. Baik, seperti biasa Ustaz Lukman, kita akan membahas kajian usul fikih ini menggunakan alat bantu PowerPoint ya. Tidak menggunakan kitab usul fikih tertentu karena memang waktunya terbatas dan kajiannya juga secara online. Ini kalau baca kitab saya pikir agak kurang cocok kalau secara online gini ya. Apalagi waktu kita yang sangat terbatas. Baik, terkait dengan pembahasan dalil syara' man qablana, tentu seperti biasa kita akan memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan dalil syara' man qablana. Nah, namun uniknya setelah kita memahami dalil ini atau definisi dalil-dalil ini, kita tidak langsung kepada perdebatan ulama terkait dengan legitimasinya, tapi kita malah kepada klasifikasinya. Karena di antara klasifikasi atau jenis-jenis dalil syara' inilah yang nanti akan kita temukan mana yang disepakati sebagai dalil dan mana yang diperselisihkan sebagai dalil. Nah, nanti kalau terkait yang diperselisihkan, baru kita akan membahas argumentasi masing-masing mazhab yang memperselisihkan dalil syara' man qablana. Dan rupanya apa yang diperselisihkan itu sebenarnya bisa kita cari juga titik temunya gitu ya. Jadi ada 2 proses nih Ustaz Lukman. Pertama, dalil itu wilayah yang disepakati, dan yang kedua yang diperselisihkan pun hakikatnya nanti juga termasuk ada titik yang disepakati gitu ya. Dan kemudian nanti kan kita bahas contohnya ya. Dan termasuk sebagai tambahan beberapa referensi yang bisa kita baca terkait dengan dalil syara' man qablana ini. Baik, sekarang kita masuk kepada definisi ya. Apa sih yang dimaksud dengan dalil syara' man qablana? Jadi secara bahasa, dalil ini terdiri dari 3 kata. Ya, syara' atau syariah, kemudian man, dan kemudian qablana. Ya. Jadi syariah itu ya intinya adalah setiap hal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada para rasulnya itu disebut dengan syariat yang akan mengatur urusan antar manusia. Itu disebut dengan syariat, ya. Dan yang dimaksud dengan man qablana, man itu isim isyarah lil aqil ya. Man itu adalah orang-orang, artinya isyarat kepada manusia yang berakal, qablana sebelum kita. Nah, itu maksudnya adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum masa kita. Ini secara bahasa
Ya, tapi yang dimaksud sebelum masa kita itu apa? Maksudnya adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah satu-satunya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad juga bukanlah Nabi yang pertama. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf itu disebutkan, ya Allah berfirman melalui lisan Nabi Muhammad, "Kul ma kuntu bid'an minar rusul." Jadi kata Allah SWT kepada nabinya, katakanlah sesungguhnya aku bukan nabi yang pertama yang diutus kepada umat manusia. Nah, maknanya sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada beberapa rasul dan nabi yang diutus, dan tentu mereka juga membawa risalah. Mereka juga membawa syariat. Nah, yang menjadi persoalan dan pertanyaan adalah apakah syariat-syariat yang diberikan yang diutus kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga menjadi syariat bagi kita? Nah, itu yang jadi persoalan, ya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa simpulkan atau bisa kita pahami dari definisi syarat mangqoblana secara istilahan dalam ilmu usul fikih yang disebutkan oleh beberapa ulama, misalnya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj atau Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj. Jadi mereka mendefinisikan syarat mangqoblana sebagai maja'a bihir rusul minasy syara'i' ilal umamil lati ursilu ilaiha qabla mab'atsin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan syariat man qoblana atau biasa diterjemahkan dengan syariat umat terdahulu adalah apa-apa yang dibawa para rasul dari berbagai macam syariat, ya, yang mana disampaikan syarat itu kepada umat mereka. Dan ini juga salah satu perbedaan antara para rasul sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad adalah para rasul hanya diutus secara khusus kepada umat tertentu saja dengan membawa syariat masing-masing. Ya ilaiha qabla ma ba'atsin Nabi SAW, yang mana mereka diutus sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi ada syariatnya Nabi Adam, ada syariat Nabi Idris, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Daud, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan syariat umat terdahulu. Ya, tentu di sini saya juga ingin menambahkan bahwa memang di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW itu kita mendapatkan informasi ya bahwa syariat umat terdahulu itu juga tidak selalu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan catatan Lukman bahwa ada 3 ajaran pokok yang sebenarnya menjadi titik temu antara semua syariat Nabi. Ya, yang tentunya ini tidak akan berubah secara pokok dasar syariatnya. Pertama adalah usulul i'tiqadat, pokok-pokok akidah. Maka antara akidahnya para nabi yang diutus sampai Nabi Muhammad tentu tidak akan berbeda gitu ya. Nah, ini mustahil ada perbedaan. Kemudian yang kedua adalah usulul ibadat, pokok-pokok ibadah. Ya, ini juga tidak ada perbedaan. Artinya umat sebelum kita juga disyariatkan untuk sholat, bahkan termasuk puasa, haji, zakat, termasuk syahadat. Tapi nanti dengan prakteknya berbeda, ya, dengan aturan yang berbeda yang menyesuaikan dengan syariat masing-masing. Dan yang termasuk tidak berbeda juga adalah usulul akhlak, pokok-pokok akhlak. Nah, makanya trilogi ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan dalam hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan, hakikatnya ini tidak ada perbedaan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kecuali dalam rinciannya yang nanti mungkin terjadi perbedaan. Nah, tapi pada usulnya, pada pokok ajarannya ini tidak berbeda. Makanya di dalam Al-Quran, kita temukan juga ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan akhlaknya Nabi Isa ketika beliau berbicara dari sejak buayan gitu kan, wabarron biwalidayhi, di mana dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua, syariat semua nabi intinya mengajarkan hal tersebut gitu. Nah, ini 3 hal ini kita bisa dikatakan semua nabi mengajarkan yang sama. Secara spesifik apa sih yang dimaksud dengan syariat umat terdahulu yang menjadi dalil yang nanti diperselisihkan? Bukan pada titik yang disepakati ini gitu ya, tapi pada hal-hal yang nanti akan kita lebih jabarkan lagi yang menjadi titik perbedaan. Baik, jadi intinya adalah syariat umat terdahulu atau syar'u man qablana merupakan syariat yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad untuk diamalkan oleh umatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan syariat umat sebelum kita, yaitu sebelum ajaran atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua ada klasifikasinya. Ya. Nah, di sini klasifikasi atau jenis-jenis syariat umat terdahulu inilah yang nanti akan kita cari titik temu dan titik perbedaannya di antara para ulama, mana yang termasuk dalil dan mana yang bukan termasuk dalil. Ya. Nah, yang pertama ada dalam hal ini kita bisa klasifikasikan dulu menjadi 2, ya, poin besarnya. Pertama adalah syariat
umat terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab yang masih mereka yakini, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada umat Nabi Musa yang kita kenal dengan nama Yahudi, atau umat Nabi Isa dengan yang hari ini kita kenal dengan nama Nasrani, ya, yang lalu kemudian disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah ahli kitab. Tentu mereka sampai hari ini masih meyakini kitab-kitab mereka, ya, Taurat, Injil, kemudian nanti ada Mazmur di dalam Taurat dan Injil tersebut yang dikirim kepada atau disampaikan kepada, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Lalu kemudian ada juga kitab-kitab lain lah, intinya yang disampaikan kepada Nabi sebelum kita, tapi masih sampai hari ini diyakini dan diamalkan oleh umat-umat yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Khususnya adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan yang kedua adalah syariat umat terdahulu yang memang dinisbatkan kepada umat terdahulu, tapi kita temukan secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini jadi ada dua, ya. Ada syariat umat terdahulu di dalam kitab-kitab mereka, seperti Taurat dan Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau syariat umat terdahulu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau untuk syariat umat terdahulu yang ada di dalam kitab-kitab mereka yang hari ini masih mereka yakini, maka para ulama sepakat bahwa itu bukan dalil syariat di dalam ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita ini, Ustaz Lukman, nggak dituntut untuk mempelajari Taurat dan Injil di dalam Islam, ya, karena kita nggak punya tanggung jawab terhadap mengamalkan ajaran mereka. Nah, alasan utamanya kenapa kok kita tidak dituntut untuk mempelajari ajaran yang ada dalam Taurat dan Injil yang mereka sekarang yakini, gitu ya? Jawabannya adalah karena Al-Quran menginformasikan kepada kita. Nah, silakan bisa dibuka ayatnya. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa umat terdahulu yang diberi amanah untuk mengamalkan yang diberikan kepada nabi-nabi mereka, rupanya mereka khianati. Ya, jadi amanah ini mereka khianati, dan kemudian Allah menginformasikan di dalam Al-Quran bahwa mereka telah mengotak-atik, merubah-rubah apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Nah, otomatis kita sebagai umat Muhammad ya mesti berhati-hati, dan yang kedua ya tidak ada kepentingan untuk mempelajari ajaran yang sudah didistorsi, yang sudah dirubah oleh mereka sendiri. Dan karena juga Allah Subhanahu wa taala ya membebankan hal tersebut kepada mereka dan tidak dijaga oleh Allah ajaran mereka tersebut, ya. Nah, misalnya kita bisa temukan informasi ini dalam surah Al-An'am ayat 91, di mana Allah berfirman, "Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira." Ya, katakanlah siapa yang menurunkan kepada mereka Alkitab, ya, yang diturunkan atau yang datang bersama dengan Nabi Musa dengan membawa cahaya dan hidayah untuk manusia. Tapi kemudian generasi setelah Musa taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Lalu mereka jadikan sebagai lembar-lembar kertas yang bercerai-berai. Ada sebagian yang disembunyikan, ada yang sebagiannya diperlihatkan, gitu kan. Artinya ada yang disembunyikan kalau itu misalnya tidak memberikan keuntungan bagi mereka, tapi diperlihatkan kalau itu berikan keuntungan kepada mereka. Nah, ini juga pernah diriwayatkan di masa Rasulullah terkait dengan pelaku zina yang kemudian dosa zina yang ada dalam Taurat itu dihukum rajam, mereka tutup-tutupi gitu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu ada dalam kitab Taurat. Nah, jadi intinya berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang kita temukan dalam Al-Quran bahwa yuharrifunal kalima amma wadhihi, dan ayat yang lain mereka mengotak-atik, merubah-rubah kandungan Taurat dan Injil. Nah, maka ini menjadi dalil kita tidak punya kepentingan untuk mengamalkan kitab yang hari ini masih mereka yakini. Kita cukup imani saja, ya, karena beriman kepada kitab-kitab itu hukumnya wajib, bagian dari rukun iman kepada kita sebagai seorang muslim. Tapi mengamalkannya ini bukan menjadi kepentingan kita, dan kita tidak punya kewajiban untuk mempelajarinya. Jadi bukan dalil bagi kita, itu disepakati oleh para ulama. Nah, yang menjadi persoalan adalah riwayat atau syariat umat terdahulu yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Tapi sebelum masuk kepada persoalannya, rupanya syariat umat terdahulu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ini pun dibedakan oleh para ulama menjadi tiga. Ada tiga jenis, ya. Yang pertama ada syariat yang mulghah. Artinya Al-Quran dan hadis menginformasikan syariat umat terdahulu, tapi sekaligus menjelaskan bahwa itu tidak lagi berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk syariat yang seperti ini, maka itu bukan dalil, walaupun ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, misalnya kita temukan dalam Al-Quran terkait dengan syariat bertaubat, yaitu dengan cara membunuh diri sendiri.
Nah, ini kan syariatnya Nabi Musa ini ya. Nah, kalau kita gimana dengan syariat Muhammad? Ya nggak harus mengamalkan syariat ini karena sudah dihapus gitu kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh, orang yang mau bertobat harus membunuh dirinya berdasarkan soal Baqarah ayat 54. Ya nggak begitu. Pahami dulu ini ayatnya terkait dengan syariat siapa dan apakah masih berlaku untuk kita atau tidak. Gitu. Nah jawabannya para ulama sepakat ini contoh syariat yang tidak berlaku. Jadi Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Jadi syariat umat Nabi Musa dulu, kalau ada orang-orang yang berlaku dosa besar yaitu menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka perintahnya adalah dengan cara bertaubat faqtulu anfusakum, yaitu membunuh diri mereka sendiri. Nah, ini syariat yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, diberlakukan pada masa Nabi Musa, tapi tidak berlaku lagi untuk masa Nabi Muhammad atau untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh lain misalnya, Ustaz Lukman. Contoh lain misalnya adalah terkait dengan masalah ghanimah. Ya. Masalah ghanimah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku rampasan perang, kata Nabi SAW. Ghanimah. Berarti kan seakan-akan mengisyaratkan sebelum masa Nabi Muhammad rampasan perang itu tidak halal gitu kan. Karena di zaman Nabi kemudian baru menjadi halal. Nah kemudian bagaimana orang-orang zaman terdahulu, umat-umat terdahulu di antara para nabi terdahulu kalau mereka misalnya berperang dengan musuh-musuh mereka lalu mendapatkan rampasan perang. Nabi SAW menginformasikan wa kana min qabli yu'azzimunaha kanu yuharriqunaha. Jadi syariat umat terdahulu itu kalau mereka misalnya menang ya melawan musuh-musuhnya dan akhirnya mendapatkan rampasan perang, maka rampasan perang ini haram untuk mereka makan atau untuk mereka miliki, tapi syariatnya adalah yuharrikunaha. Jadi mereka bakar rampasan perang tersebut. Nah, tentunya ini syariat umat terdahulu ya. Nabi sendiri mengatakan bahwa ini tidak lagi berlaku bagi kita. Wa uhillat liyal ghanaim. Jadi kita dihalalkan untuk memakan harta rampasan perang. Nah, jadi intinya ini beberapa contoh bahwa ada syariat umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ditegaskan tidak lagi berlaku untuk syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya bisa kita sebut dengan istilah syariah mulghah atau syariat yang sudah tidak lagi diberlakukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syariat mu'tabarah. Nah, ini kebalikan dari syariat mulghah. Ya, syariat mu'tabarah itu artinya diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga ditegaskan masih berlaku untuk umat Muhammad SAW. Artinya ini titik temu juga, ya. Misalnya syariat puasa itu kan jelas sekali Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu juga untuk berpuasa. Nah, ini kan berarti seakan mengisyaratkan bahwa puasa itu sudah disyariatkan kepada umat terdahulu dan tetap disyariatkan kepada umat Muhammad. Meskipun nanti wujud prakteknya bisa berbeda. Dan dalam satu pendapat ada yang mengatakan puasa Ramadan itu sudah disyariatkan juga sebenarnya. Ya di masa umat terdahulu. Ada sebagian ulama mengatakan begitu gitu. Terlepas bahwa yang namanya puasa ini nanti prakteknya berbeda, intinya umat terdahulu sudah disyariatkan puasa dan tetap diberlakukan untuk umat Nabi Muhammad dalam wujud yang hari ini kita amalkan. Nah, ini namanya disebut dengan syariat mu'tabarah. Intinya itu adalah dalil. Termasuk syariat mu'tabarah yang lain ini, Ustaz Lukman. Apa namanya? Hukum qisas. Ya, hukum qisas disebutkan dalam Al-Qur'an, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni wal juruha qisas. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Bani Israel, ini kisahnya tentang Bani Israel, Allah mengatakan dan kami telah menetapkan kepada mereka Bani Israel bahwa yang namanya jiwa dibalas dengan jiwa, kemudian penganiayaan mata dibalas dengan dikisos dengan diambil matanya dan seterusnya. Nah, ini nanti hukum kisos atas pembunuhan dan penganiayaan fisik itu juga tetap diberlakukan di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti di ajaran Nabi Muhammad ada alternatif kalau misalnya tidak dihukum kisos dengan cara membayar diat. Ya, bayar diat. Nah, ini ada tambahan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi intinya poinnya ada yang tetap diberlakukan yaitu kisos dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, pada dua jenis syariat ini ya, syariat mulghah ataupun syariat mu'tabarah, semua ulama sepakat ya bahwa syariat mulghah itu bukan dalil dan syariat mu'tabarah itu bukan dalil. Maka kalau kita misalnya kembali kepada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan dalil syarak man qablana yang diperselisihkan, maka bukan pada dua poin ini. Ya, bukan dua poin ini. Nah, di mana poin yang diperselisihkan sebagai dalil yang mukhtalafi yaitu pada poin yang ketiga, yaitu syariat mursalah.
Nah, jadi syariat mursalah itu definisinya adalah syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dari syariat umat terdahulu, tetapi tidak secara tegas dihentikan, sebagaimana tidak secara tegas diberlakukan gitu. Jadi Al-Quran dan Sunnah cuma mengisahkan saja gitu ya, tapi nggak ada kejelasan ini masih berlaku nggak untuk kita, atau sebenarnya tidak berlaku untuk kita. Nah itu jadi makanya dia bersifat mursalah. Mursalah itu kan artinya mutlaqoh, sifatnya mutlak. Ya, belum ada kejelasan apakah masih berlaku atau tidak. Nah, inilah yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Nah, dalam hal ini ada dua mazhab di kalangan para ulama terkait dengan legitimasi syariat mursalah ini. Ya, syariat umat terdahulu yang dikategorikan mursalah. Nah, pendapat yang pertama adalah jumhurul ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa syariat umat terdahulu yang bersifat mursalah ini adalah syariat bagi kita. Artinya, seorang ulama mujtahid ketika menghadapi suatu masalah boleh beristidlal, boleh mencari dalil dari syariat umat terdahulu. Meskipun atau dengan catatan bahwa syarat itu dikategorikan syariat mursalah, bukan mulghah, bukan mu'tabarah. Nah, dasar mereka yang mengatakan syariat mursalah ini dalil adalah apa? Di antaranya surah Asy-Syura ayat 13. Allah mengatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Jadi Allah memfirmankan bahwa dia telah mensyariatkan bagimu wahai Muhammad tentang apa yang juga telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Artinya seakan mengatakan bahwa apa yang disyariatkan kepada Nabi Nuh juga disyariatkan kepada Nabi Muhammad selama itu tidak dihentikan pemberlakuannya. Nah, itu seperti itu. Jadi seakan-akan secara mutlak masih berlaku selama tidak ada penghentian dari syariat itu sendiri. Jadi intinya kalau masih bersifat mursalah ya maka dia seakan-akan dikategorikan mu'tabaroh juga selama belum ada penghapusannya atau penghentian pemberlakuannya oleh syariat itu sendiri. Ini dasar mayoritas ulama. Ya. Nah kemudian pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ini bukan syariat kita. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai dalil pokok. Ya, nah ini mereka dasarkan kepada surah Al-Maidah ayat 48. Di mana Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi dan rasul itu telah ditetapkan bagi mereka syariat-syariat dan jalan-jalan masing-masing. Jadi seakan-akan ya kita nggak punya urusan dengan syariat umat sebelum kita. Intinya kita fokusnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini argumentasi dari mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi menetapkan ya tidak ada ikatan antara syariat umat terdahulu dengan syariat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya begini Ustaz Lukman, uniknya walaupun secara konsep ya mereka ini berbeda pendapat dua mazhab ini, tapi secara praktis kadang di antara mereka dalam urusan fikih masih saling menyepakati suatu masalah walaupun nanti argumentasi dalilnya beda gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya ini saya tambahkan hakikat khilafiyah ya. Jadi hakikat khilafiyah itu begini gambarannya. Ada dua pola ya. Jadi polanya itu yang pertama adalah bisa jadi para ulama 4 mazhab khususnya sepakat dalam satu masalah. Sepakat nih masalahnya disepakati gitu kan. Tetapi landasan dalilnya bisa berbeda. Nah, bukan lagi. Jadi hukumnya disepakati, ya. Hukumnya disepakati. Namun bagi mayoritas ulama yang mengatakan bahwa syariat umat terdahulu yang ada dalam Al-Quran adalah dalil, ya mereka menjadikannya sebagai dalil pokok. Jadi nggak usah nyari hadis, nggak usah nyari kias. Yang penting kalau ada syariat umat terdahulu, ya itulah bisa dijadikan dalil. Ya. Nah, sedangkan kalau mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa syariat umat terdahulu itu bukan dalil, ya walaupun nanti sepakat hukumnya dengan pendapat mayoritas ulama, nah mereka mengatakan nggak bisa dalil umat terdahulu dijadikan sebagai satu-satunya dalil. Harus dicari hadis Nabi misalnya, atau harus dicari kias, dalil yang disepakati di antara 4 dalil yang sudah kita bahas. Nah, lalu syariat umat terdahulu sifatnya hanya sebagai istiqnas saja, sebagai penguat dalil yang sudah ditetapkan dari dalil yang disepakati. Nah, jadi sebenarnya hukumnya disepakati, tapi nanti meletakkan dalil syariat umat terdahulunya ini yang nanti berbeda posisinya. Ya, contoh misalnya gini Ustaz Lukman. Misalnya ada persoalan tentang bolehkah mahar berupa jasa. Ya. Jadi misalnya Ustaz Lukman belum nikah nih kan. Nanti misalnya ini isyarat Ustaz Lukman biar cepat nikah ya. Misalnya nanti Ustaz Lukman pas mau beri maharnya misalnya bentuk jasa gitu kan. Saya terima nikahnya dengan mahar
misalnya kerja di warung kelontong mertua selama 10 tahun gitu. Nah, ini kan maharnya berarti kerja gitu kan di warung kelontong mertua contoh aja nih ya, bukan berarti harus begitu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, ini kan para ulama rata-rata sepakat nih ya bahwa boleh mahar dalam bentuk seperti ini, karena mahar itu kan bisa dalam 3 bentuk. Bisa dalam bentuk saman, ya, bisa dalam bentuk uang, atau musaman barang yang bernilai, atau ujroh dalam bentuk jasa gitu ya, dan jasa yang kemudian menjadi mahar bagi si istri gitu kan. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah kalau menurut mayoritas ulama ya sudah, dalilnya adalah syariatnya Nabi siapa? Bukan Nabi Musa, syariat Nabi Syuaib. Syariat Nabi Syuaib. Karena saat Nabi Musa alaihissalam menikah dengan anak Nabi Syuaib belum jadi nabi. Oh. Ya, saat nikah dari Nabi belum. Belum. Kan nanti beliau diutus jadi nabi ketika mau berangkat ke Mesir kan, setelah menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Berarti itu syariatnya Nabi Syuaib alaihissalam yang saat itu meminta untuk menikahi anaknya dengan cara bekerja selama 10 tahun gitu kan. Nah, akhirnya diterima oleh Nabi Syuaib diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, artinya berdasarkan ayat ini ya menunjukkan bahwa syariat Nabi Syuaib masih diberlakukan untuk syariat Nabi Muhammad oleh mayoritas ulama gitu. Tetapi kalau untuk Madzhab Syafi'i mengatakan ya dalilnya bukan dalil ini cuma penguat saja. Dalilnya adalah hadis Nabi di mana ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang wanita dengan mahar berupa bima ma'ahu minal Quran, dan disebutkan seperti itu. Dia memiliki hafalan Al-Quran yang nanti dijadikan mahar untuk calon istrinya yang diajarkan kepada istrinya. Ini kan juga jasa juga gitu kan. Nah, jadi intinya kalau mayoritas ulama pakai dalil syariat Nabi Syuaib, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i pakai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya ujungnya sepakat bahwa yang namanya mahar boleh dalam bentuk jasa atau upah. Nah, jadi secara fikih beda, namun secara fikih sama, tapi secara argumentasi dalil ini bisa berbeda. Nah, ini yang pertama. Berarti kalau kita analogikan buahnya sama tetapi pohonnya beda gitu ya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi buahnya sama, pohonnya beda gitu ya. Nah, jadi ini ya itulah para ulama seperti itu. Jadi usul fikih itu tidak selalu yang sesuatu yang diperselisihkan nanti fikihnya diperselisihkan gitu ya. Dan sebaliknya Ustaz Lukman, ada juga ya fikihnya diperselisihkan tapi pohonnya sama gitu kan. Ada juga seperti itu. Nah, jadi makanya harus seimbang di dua hal ini gitu ya. Baik, ini yang pertama ya. Dan yang kedua adalah hukumnya diperselisihkan. Nah, ini yang nanti akan saya tutup dengan contoh ya. Jadi hukumnya diperselisihkan, fikihnya itu diperselisihkan. Nah, dalam hal ini ada dua bentuk nih di antara dua pendapat ulama tadi. Bisa jadi pendapat yang mengatakan dalil syariat umat terdahulu itu sebagai dalil, merojihkan dalil syariat umat terdahulu atas dalil yang disampaikan oleh ulama yang lain yang tidak menerima dalil syariat umat terdahulu. Sebaliknya, mazhab Syafi'i misalnya yang mengatakan bahwa dalil selain syariat umat terdahulu lebih rojih daripada dalil syariat umat terdahulu ketika terjadi kontradiksi. Nah, jadi intinya kalau secara fikih nanti diperselisihkan, maka ini masuk dalam bab tarjih antara dalil. Ya, bagi yang menerima syariat umat terdahulu, maka merojihkan dalil syariat umat terdahulu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah atas dalil lain, misalnya atas dalil hadis, dalil qiyas, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, mazhab Syafi'i merojihkan dalil yang lain, yaitu merojihkan dalil qiyas atau hadis ataupun dalil yang lain atas syariat umat terdahulu yang menilainya sebagai syariat yang sudah mulgho. Kalau itu bertentangan dengan dalil-dalil yang disepakati di luar syariat umat terdahulu. Nah, ini kalau secara fikihnya dia diperselisihkan. Baik, nah kita tutup ya dengan satu kasus. Mudah-mudahan waktunya masih ada nggak, Sulwan? Masih ada, Set. Masih ada ya? 20 menit ya. Nah, jadi kita tutup di sini. Ini kasus terkait dengan hukum menggambar makhluk bernyawa. Ya, ini saya tampilkan dua dalil ya. Satu syariat umat terdahulu, yang kedua hadis Nabi SAW. Nah, di dalam syariat umat terdahulu, yaitu syariatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, disebutkan dalam surat Saba ayat 13. Ya, ayat ini mengisyaratkan bahwa di zaman Nabi Sulaiman itu yang namanya menggambar atau memahat atau membuat patung makhluk bernyawa itu sesuatu yang boleh, gitu kan? Itu disebutkan dalam surat Saba ayat 13, ya'maluna lahu ma yasha'u mim maharib wa tamasil wa jifanin kal jawab.
Jadi jin-jin yang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman sebagai salah satu mukjizatnya, ini membuat untuk Sulaiman apapun yang dikehendaki, dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam. Ya, di situ kan ada kata-kata tamasil. Tamasil itu dalam bahasa Indonesia patung-patung gitu. Jadi artinya ya Al-Quran menginformasikan bahwa Nabi Sulaiman saat itu memerintahkan jin-jin untuk membuat patung-patung. Berarti itu kan syariatnya Nabi Sulaiman dan tidak dianggap haram saat itu gitu kan, atau tidak dilarang saat itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga syariat ini juga di dalam Al-Quran, kalau kita melihat konteks turunnya ayat ini juga tidak menjelaskan keharaman tamasil gitu, tapi menginformasikan syariat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, hanya saja di dalam hadis Nabi kita banyak menemukan ya riwayat-riwayat dari Nabi, dan bahkan hadis sahih Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengecam ya perbuatan menggambar makhluk bernyawa. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Abu Hurairah kalau tidak salah. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Bahwa orang yang atau manusia yang paling berat nanti diazab pada hari kiamat adalah para al-musawwirun. Nah, ini diterjemahkan orang yang menggambar-gambar. Gitu. Nah, jadi ini seakan ada dua dalil yang bertentangan gitu ya. Satu adalah syariat Nabi Sulaiman yang ada dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan menggambar atau membuat makhluk bernyawa, apakah dalam bentuk gambar atau dalam bentuk patung. Nah, sekarang kita lihat secara fikih. Ini kan dari sisi dalil ya. Kita lihat secara fikih. Nah, bagaimana fikihnya memahami persoalan ini? Pertama, kita harus bedakan dulu. Ada dua maksud dari menggambar sesuatu yang bernyawa. Pertama, ada gambar yang dibuat untuk disembah atau patung yang dibuat untuk disembah, dan ada gambar atau patung yang dibuat untuk tidak disembah. Nah, jadi artinya ada ilat dulu ya, ada alasan kenapa gambar itu dibuat atau patung itu dibuat. Para ulama sepakat bahwa jika ada gambar atau patung yang dibuat dalam rangka untuk disembah, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Ya, kalau memang itu dimaksudkan untuk disembah. Nah, dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi, di mana di dalam Al-Quran disebutkan, Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 95-96, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, lalu kemudian Ibrahim berkata, mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang berkata kepada orang-orang di zamannya, termasuk ayahnya yang saat itu berprofesi sebagai, disebutkan riwayat itu ayahnya, ada yang mengatakan juga adalah pamannya gitu ya. Pokoknya adalah orang yang menjadi pengasuhnya saat itu berprofesi sebagai pembuat patung. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Nah, berarti ini mengisyaratkan bahwa di zaman terdahulu itu pernah ada di mana manusia membuat patung dimaksudkan untuk disembah. Nah, maka kalau misalnya hari ini ada umat Muhammad yang melakukan yang sama, ya otomatis juga hukumnya haram gitu ya. Nah, termasuk juga dikuatkan dengan Nabi menyatakan dalam satu hadis, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Bahwa Rasulullah SAW itu dalam hadis Bukhari Muslim ya mengharamkan. Jadi Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan patung. Nah, ini kalau kita baca syarah, asnam itu maksudnya secara spesifik adalah patung yang dimaksudkan untuk disembah. Nah, ini dari sisi alasannya untuk disembah, hukumnya para ulama sepakat haram. Nah, yang jadi persoalan, nah ini menjadi khilafiyah nanti. Kalau gambar itu tidak untuk disembah, misalnya sekedar untuk hiasan, kayak misalnya di Jakarta ada patung Sudirman, ada patung Pancoran, ya. Kemudian ada patung yang dibuat untuk peragaan di dunia kedokteran, ya, ada organ tubuh manusia dibuat patungnya, atau patung-patung yang dibuat untuk biasanya di mall-mall atau di toko-toko baju yang dibuat untuk dipamerkannya pakaian dan seterusnya, termasuk patung-patung yang dibuat untuk mainan anak-anak. Misalnya kan juga banyak gitu ya, boneka-boneka dan seterusnya. Ini kan apa maksud membuat patung ini? Ya, itu bukan untuk disembah gitu kan, tapi untuk sekedar keperluan manusia di dalam kehidupan mereka. Nah, ini bagaimana hukumnya? Atau menggambar itu sendiri gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Baik. Nah, kalau untuk yang kedua ini, ya, dalam hal ini para ulama sebelum masuk kepada perselisihannya ada dua klasifikasi juga. Ya, yaitu dari sisi objek gambarnya. Kalau gambarnya itu berupa gambar benda mati, misalnya seperti alam, tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai dan seterusnya, ya. Nah, maka dalam hal ini para ulama sepakat kalau itu bukan untuk disembah, boleh digambar.
Tapi kalau ada orang gambar gunung gitu ya, disembah, ya itu tetap haram gitu. Nah ini gambarnya bukan untuk disembah gitu ya. Catatannya lagi-lagi bukan untuk disembah. Misalnya gambar tumbuhan dan seterusnya, maka para ulama sepakat ini boleh dan tidak diharamkan. Nah dasarnya apa? Ada pengecualian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, "Waman Allamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi." Ya, siapakah di antara orang yang paling lalim, paling zolim, yaitu mereka, yaitu yang membuat ciptaan seperti ciptaanku. Itu ini hadis qudsi ya, hadis qudsi di mana Nabi menginformasikan bahwa Allah mengatakan yang paling zolim itu adalah orang yang menciptakan sesuatu untuk menyamai, untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Maka Nabi kemudian mengatakan, atau Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Fal yakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan." Hendaknya yang dibuat itu, yang digambar itu ya biji-bijian atau biji gandum aja lah gitu ya. Yang itu mengisyaratkan bahwa ya kalau benda mati tidak sampai diharamkan. Karena diperintahkan untuk menggambar apa tumbuh-tumbuhan. Nah ini pada titik ini disepakati juga, tapi sebagai pengecualian ya dari hadis-hadis tentang larangan menggambar. Nah yang diperselisihkan oleh para ulama kasusnya itu adalah gambar atau patung tersebut tidak untuk disembah, tapi termasuk makhluk bernyawa. Seperti kita menggambar manusia atau menggambar hewan misalnya, atau membuat patung manusia atau patung hewan. Nah dalam hal ini ada 3 mazhab. Ada 3 mazhab. Tapi lagi-lagi Ustaz Lukman, saya ingin tegaskan, ini bukan untuk disembah ya. Jadi untuk yang contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, mayoritas ulama mengatakan haram secara mutlak. Ini pendapat mayoritas ulama. Termasuk 4 mazhab resmi sebenarnya mayoritas ulama mengatakan ini haram. Ya, dasar mereka adalah keumuman hadis yang tadi kita baca, yaitu zahir hadis yang mengatakan inna asyaddan nasi azaban yaumil qiyamati al musawwirun. Ya, bahwa yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar. Nah, ini menurut pendapat mayoritas ulama. Ya. Baik, sedangkan pendapat yang kedua yaitu sebagian ulama dari mazhab Maliki mengatakan bahwa menggambar atau membuat patung itu mereka sebenarnya sepakat dengan pendapat yang pertama, tapi dengan syarat. Ya, tidak semua gambar bernyawa itu diharamkan dalam mazhab Maliki. Yang mana dalam mazhab Maliki yang diharamkan itu adalah jika tidak memenuhi 3 syarat. Yang tidak diharamkan adalah jika memenuhi 3 syarat. Ya, syarat yang pertama adalah jika tidak berjasad. Jadi tidak seperti patung yang memiliki lekuk-lekuk misalnya. Dan yang kedua adalah tidak sempurna. Jadi kalaupun membuat patung misalnya kepalanya nggak ada, gitu kan, nggak sempurna, badannya aja. Atau misalnya menggambar yang dengan mudah bisa dihapus. Misalnya kita menggambar di atas tanah, dengan mudah kita hapus. Nah itu nggak ada masalah dalam mazhab Maliki gitu. Jadi intinya kata mereka, kalau gambar itu tidak terkait dengan 3 hal ini, maka ya hukumnya sama seperti pendapat mayoritas ulama yang haram. Nah ini pendapat mazhab Maliki. Tapi menurut saya mungkin kebanyakan orang hari ini malah mengambil pendapat yang ketiga, yaitu mazhabnya Imam Al-Alusi, disebutkan dalam kitab tafsir beliau, tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, beliau mengatakan bahwa gambar atau patung yang dibuat ya itu sebenarnya tidak haram secara mutlak kalau memang tidak dimaksudkan untuk disembah. Karena yang menjadi alasan kenapa diharamkan adalah karena ada unsur penyembahannya. Nah, pendapat yang ketiga ini Ustaz Lukman, yaitu disampaikan oleh Imam Al-Alusi, mendasarkannya kepada syariat umat terdahulu dan memahami hadis-hadis tentang larangan menggambar dalam konteks maksud untuk disembah. Nah, itu pendapat yang ketiga. Nah, ini dibuka lagi alasannya di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya disebutkan begini. Ihtajjal qailuna bil ibahati biqaulihi ta'ala fi haqqi Sulaiman. Ya. Jadi dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dikatakan bahwa pendapat yang mengatakan menggambar atau membuat patung yang tidak disembah ya tentu juga tidak menimbulkan mudarat, misalnya patungnya itu bukan patung yang menimbulkan lekuk-lekuk tubuh manusia yang bisa menimbulkan syahwat misalnya ya, atau gambar-gambar bisa menimbulkan syahwat, ini pengecualian juga. Intinya misalnya kayak kita buat boneka ya misalnya, atau buat alat peraga untuk pakaian dan seterusnya. Nah, itu contoh yang kita sebutkan. Nah, ini mereka berargumentasi bahwa hal itu tidak dilarang atas dasar syariat Nabi Sulaiman. Kata Al-Imam Al-Alusi dan juga disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yaitu ya'maluna ma yasha min maharib wa tamasi wa jifanin kal jawab. Nah, maka mereka juga berkata wa syar'u man qablana syar'un lana. Karena syarat umat terdahulu itu juga adalah syariat bagi kita. Nah, ini argumentasi pendapat
3. Jadi ingin saya katakan begini, mayoritas ulama malah mengatakan dalam kasus ini syariat umat terdahulu bukan dalil, gitu ya. Tapi sebagian ulama seperti Imam Al-Alusi malah mengatakan itu termasuk dalil dengan catatan tidak dalam rangka untuk disembah. Dan saya ingin mengatakan sebagai penutup bahwa hari ini bisa dikatakan fenomena ya, gambar kemudian patung-patung banyak kita temukan di beberapa tempat, maka kita juga harus proporsional di dalam memahami persoalan ini. Jadi jangan juga mudah, walaupun kita misalnya ya mengambil pendapat yang haram misalnya ya, jangan langsung kita memvonis bahwa orang yang melakukan hal itu adalah perbuatan yang haram gitu, karena rupanya ini masih dalam ranah khilafiyah juga. Ya kalau untuk kita sendiri ya silakan mengharamkannya, itu hak kita, nggak ada masalah. Tapi untuk orang lain yang mungkin punya pendapat yang lain dan juga ada argumentasinya, maka ini adalah masalah khilafiyah. Dengan catatan apa? Bahwa gambar dan patung tersebut tidak dimaksudkan untuk dua hal. Pertama, bukan untuk disembah, dan yang kedua tidak menimbulkan mudorot dan pelanggaran syariat. Misalnya adalah jika gambar atau patung yang bisa menimbulkan syahwat misalnya. Nah ini maka tentu jelas hukumnya disepakati para ulama adalah haram gitu ya. Tapi kalau tidak dengan dua kondisi tadi ya kembali kepada masalah khilafiyahnya. Dan ini salah satu contoh penerapan syariat umat terdahulu yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah inilah dalil syariat umat terdahulu dan juga contohnya sudah bisa kita mudah-mudahan pahami dengan baik ya. Secara fikih sih nanti bisa detail persoalannya gitu ya. Namun secara konsep ya syariat umat terdahulu seperti yang tadi kita gambarkan, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Seperti itu Ustaz Lukman, mungkin saya bukan, dan sebagai penutup saya nggak menyampaikan ya di slide ini sebenarnya ada beberapa buku atau referensi yang bisa kita baca terkait dengan syariat umat terdahulu. Dalam setiap kitab usul fikih insya Allah ada pembahasannya. Pasti ya, dalam setiap kitab usul fikih. Tapi ada beberapa buku khusus yang menulis masalah itu. Contohnya misalnya adalah Syekh Nasih Shalih An-Nu'man. Beliau menulis buku judulnya Ahkamus Syara'i As-Samawiyyah As-Sabiqah wa Mauqiful Ulama wa Mauqifu Ulama'il Usul minha. Yaitu syariat umat terdahulu dan bagaimana sikap para ulama usul dalam memahami dan menjadikannya sebagai dalil. Jadi sebenarnya ada beberapa karya yang bisa kita baca, silakan dicari di internet juga banyak, bisa di-download, tapi rata-rata sih berbahasa Arab ya. Saya belum menemukan yang secara khusus terjemah bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti mungkin Ustaz Lukman nulis secara khusus nih, ngumpulin syariat umat terdahulu gitu ya, dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah itu nanti dikaji secara fikihnya, nanti diterapkan secara fikih, apakah disepakati, apa diperselisihkan. Ini bisa jadi judul buku tersendiri atau mau buat dari tesis program syariat misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja. Bisa-bisa banyak ininya peluangnya. Baik, mungkin seperti itu loh Salman. Mungkin saya cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, jazakallah khairan kepada narasumber kita Ustadz Isnan Ansori LCMAG. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang live bersama kita via Zoom maupun yang live bersama kita via kanal YouTube. Tiba saatnya kita di sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan nampaknya dari kolom chat. Saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum. Masih ada berapa menit? Masih ada waktunya? 7 menit, Ustaz. 7 menit, oke. Berarti masih ada waktu panjang untuk jawab. Ya, silakan. Saya bacakan saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin taswir itu sama kedudukannya dengan alat musik, dan musik yang dimana pada syariat Nabi Daud alaihissalam justru nyanyian dan musik itu digunakan untuk memuji-muji Allah. Sedangkan pada syariat Nabi Muhammad SAW dipersempit. Mohon penjelasannya Pak kalau untuk kasus musik ini. Syukran. Ya bisa saja karena umat terdahulu juga disyariatkan bagi mereka musik. Bahkan sebenarnya musik juga tidak hanya umat terdahulu ya. Di syariat Nabi Muhammad juga ada syariat musik yang kita kenal dengan duf itu kan. Jadi Nabi SAW disebutkan a'linu hadzal nikah wadribu alaihi bidufuf ya. Kata Nabi SAW, iklan-iklan, sampaikan, informasikan pernikahan ini dengan cara memukul duf gitu kan. Ini kan duf juga alat musik sebenarnya kan. Jadi sebenarnya juga perlu hadis ini kalau kita kaitkan dengan hadis musik yang lain yang juga diambil oleh sebagian ulama yang mengharamkan musik secara mutlak ya, yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti ada manusia yang akan menghalalkan perzinahan, musik dan seterusnya.
ini harus dikompromikan hadis-hadis yang di satu sisi menghalalkan musik yaitu duf tadi, dan di sisi yang lain mengharamkan musik. Ya tentunya nanti secara fikih para ulama yang membolehkan alat musik bisa saja berargumentasi dengan syariat umat terdahulu gitu kan. Dan kita juga menemukan bahwa ini masalah khilafiyah gitu. Jadi artinya tidak disepakati sebagaimana masalah gambar juga. Jadi artinya terbuka peluang masalah musik juga argumentasinya didasarkan kepada syariat umat terdahulu gitu. Tapi masalah apakah, kan disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam itu bacaan zaburnya adalah kamizmar ya, seperti seruling gitu kan. Nah, wallahu alam ini apakah seruling dalam arti alat musik, apa seruling dalam arti kiasan aja bacaan yang indah seperti kita baca Al-Qur'an gitu ya. Ya wallahu alam gitu. Tapi pastinya kalau kita nggak usah menggunakan dalil umat terdahulu juga, di dalam syariat Nabi Muhammad juga ada argumentasi kebolehan menggunakan alat musik. Nah, jadi ini nanti kalau dalam usul fikih sebenarnya masuk dalam bab ta'arud al-adillah, sebenarnya masuk dalam bab kontradiksi antara hadis-hadis Nabi SAW, antara yang mengisyaratkan kebolehan dengan yang mengharamkan. Nanti ya bagaimana titik temunya para ulama bisa berbeda pendapat. Ya, Ustazah kasih kayak nulis ya PDF secara khusus masalah itu ya. Nanti bisa dilihat di rumahfikih.com/PDF ya. Nah, itu ada bahas masalah musik secara perbandingan mazhab. Ya, sudah masuk pertanyaan kedua. Apakah syariat kurban termasuk syarat man qoblana juga? Ya, syariat kurban termasuk syariat umat terdahulu, jelas sekali ya. Loh, kita juga melakukan syariat kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada dasarnya juga mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim, bisa jadi syariat yang sebelum Nabi Ibrahim juga sudah ada. Ya, misalnya dikisahkan tentang dikisahkan di zaman Nabi Adam, misalnya kisah Habil dan Qabil, kan juga ada pengorbanan lewat hewan ternak, ya kan? Ya, tapi wallah apakah itu juga syariat dalam arti dalam rangka ibadah atau dalam rangka yang lain. Tapi intinya juga termasuk. Ini kalau kurban ini ya, Lukman dan yang bertanya, ini termasuk syariat mu'tabarah. Jadi bukan syar'u qoblana yang diperselisihkan ya, tapi dia dikategorikan syariat mu'tabar. Seperti banyak sebenarnya ya, khitan juga kan di zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada. Bahkan ayat Al-Quran yang wattabi millat Ibrahim hanifah, dalam Al-Quran disebutkan dan ikutilah millah Ibrahim. Rata-rata para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar pensyariatan khitan, gitu, walaupun tidak secara spesifik menyebut kata khitan di situ. Nah, jadi ini dikategorikan syariat mu'tabarah, kurban, khitan, kemudian haji ya, lalu tawaf, sa'i, itu semua termasuk syariat mu'tabarah yang sudah ada di zaman Nabi sebelum Muhammad dan masih berlaku sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan menjadi persoalan yang diperselisihkan atau sebagai salah satu contoh dari dalil yang diperselisihkan. Bukan. Ini babnya adalah syariat mu'tabarah. Ya, tadi sempat Ustaz menyinggung Qabil dan Habil. Saat salah satu membunuh yang lain itu kan ada syariat menguburkan. Berarti itu juga syariat. Nah, termasuk. Malah dapat syariatnya dari perbuatan hewan, dari burung gagak. Ya kan? Jadi artinya Allah SWT mengajarkannya lewat utusan yang lain, utusan burung gagak gitu ya. Lalu diinformasikan dalam Al-Quran. Nah, itu juga termasuk syariat umat terdahulu yang masih berlaku untuk kita ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak sebenarnya. Makanya tadi Ustaz Lukman, ngumpulin aja. Jadi buku sendiri nanti. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Ya. Jadi sebagai bentuk informasi, malam ini akan ada kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Wahab membahas tentang fikih muamalah, yaitu tentang pembagian waris, teori dan praktek. Ya. Jadi bagi jamaah sekalian yang ingin mendalami mengenai ilmu waris, langsung teori dan prakteknya, silakan bergabung di Zoom atau YouTube malam ini di pukul 21.00 bersama Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCM. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Isnan Ansori LCM AG atas materinya. Kemudian jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian atas kehadirannya. Ya, seperti biasa, bagi yang hendak memiliki buku atau referensi yang kita bahas di kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kajian usul fiqh,
yang ditulis langsung oleh pemateri kita, ilmu usul fiqh, maka bisa dimiliki dengan cara memesannya via website Rumah Fikih, ya, rumahfikih.com/buku. Di sana terdapat buku-buku yang lain juga tulisan Ustadz kita, Ustadz Islam dan Asatidz Rumah Fikih Indonesia. Kemudian seperti biasa, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah di penghujung Ramadan di mana pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bosan untuk menyerukan ya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami menyediakan nomor rekening yang tertera di sebelah sini bagi jemaah sekalian yang harta yang berlebih, silakan di nomor rekening yang tertera. Ya, saya Lukman Safri sebagai host mewakili kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita dan jemaah sekalian. Kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit ya, Lukman dan teman-teman Rumah Fikih, serta jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.